Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Rindiani. Saya dari kelas 12 pemasaran 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem administrasi dalam bisnis retail. Dalam bisnis retail, sebagai konsumen, kita hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu sisi jual beli barang. Namun, kita tidak tahu menahu tentang kegiatan yang dilakukan di luar jual beli dalam bisnis retail. Di luar kegiatan jual beli, ada yang dimaksud dengan sistem administrasi. Bisnis retail dilakukan untuk mencapai keuntungan baik jangka sekarang maupun jangka panjang. Untuk mencapainya diperlukan perhitungan yang matang. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan melakukan administrasi bisnis retail, sehingga usaha yang kita lakukan tidak akan mengalami kerugian. Lalu, bagaimana cara melakukan sistem administrasi dalam bisnis retail? Simak pembahasannya berikut. Sebelum masuk pada materi tentang administrasi bisnis retail, kita perlu mengenal apa itu administrasi bisnis retail. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan retail, perlu disiapkan berbagai perencanaan administrasi yang tepat. Hal tersebut disebabkan apabila mengalami kesalahan dalam sistem administrasi, kita akan mengalami kesalahan persaingan dengan retail lainnya. Kekalahan persaingan dalam bisnis retail dapat menyebabkan bisnis menjadi tenggelam dan kemungkinan mengalami kebangkrutan juga besar. Adapun dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh kelompok berdasarkan pembagian tugas kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apa yang berhubungan dengan sistem administrasi? Simak pembahasan berikut. Yang pertama, unsur-unsur administrasi. Di dalam sistem administrasi dikenal beberapa unsur. Berikut berbagai unsur yang harus ada dalam sistem administrasi. Yang A. Unsur pegawaian, B. Unsur keuangan, C. Unsur perbekalan, D. Unsur perorganisasian, E. Unsur tata usaha, F. Unsur perwakilan, G. Unsur manajemen, H. Unsur tata hubungan. Yang kedua, manfaat administrasi dalam bisnis retail. Berikut beberapa manfaat yang didapatkan oleh perusahaan retail dengan menerapkan sistem administrasi. A. Risiko kehilangan barang dapat diperkecil karena setiap transaksi atau baik barang masuk, hasil pembelian maupun barang keluar dari hasil penjualan dapat dibukakan dengan rapi. B. Perusahaan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi, baik itu rekaman, konsumen, instansi pemerintah maupun supplier. C. Pemilik perusahaan akan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya melalui laporan hasil pencatatan. D. Memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti-bukti kesepakatan penjualan. Dan yang ketiga, kegiatan administrasi. Dalam melakukan administrasi, setidaknya kita perlu melakukan beberapa kegiatan berikut. A. Mengolah, artinya memperbanyak, menyalin atau membuat informasi
artinya memperbanyak dengan cara atau alat. C. Mengirim, artinya menyampaikan dari pihak satu ke pihak lain. D. Menaruh, artinya kegiatan meletakkan di tempat tertentu dengan maksud mudah untuk ditemukan kembali. E. Menghimpun, artinya mengumpulkan segala keterangan yang tadinya berserakan sehingga dapat dipergunakan. F. Mencatat, artinya membukakan berbagai transaksi atau berbagai keterangan. Keempat, berkas-berkas administrasi. Guna mencapai kesuksesan dalam bisnis retail, kita perlu menyiapkan berbagai berkas pencatatan administrasi secara rinci. Komponen ini harus disiapkan selain berbagai barang, promosi, dan sumber daya manusia. Berikut beberapa berkas yang muncul dari adanya kegiatan administrasi dalam bisnis retail. A. Berkas-berkas pembelian. Transaksi pembelian bagi perusahaan retail yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam beroperasi menghasilkan produk untuk memenuhi stok barang yang ada di gudang. Pada dasarnya pembelian barang dapat dilakukan dengan pembelian tunai, pembelian kredit. Bukti transaksi yang diperlukan pada pembelian tunai berupa nota kontan dan kwitansi. Sedangkan pembelian kredit hanya menerima faktur saja. Berkas-berkas yang diperlukan dalam administrasi transaksi pembelian identik dengan surat pemesanan, kartu persediaan, dan bukti permintaan dari gudang. 1. Surat pesanan. Surat pesanan bertujuan sebagai penjamin keabsahan pesanan sekaligus meyakinkan supplier. Dalam membuat surat pesanan, bagian pembelaan melihat daftar harga dan persyaratan yang ditunjukkan oleh beberapa supplier, sehingga dapat memilih supplier mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan atau toko retail. Beberapa hal yang harus dicantumkan secara jelas dalam surat pesanan adalah sebagai berikut. A. Kepala surat yang berisi nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan. B. Nama perusahaan, nama supplier yang bersangkutan. C. Jenis dan merek barang yang dipesan. D. Harga barang yang dipesan. E. Kesanggupan melakukan pembayaran. F. Tanggal pesanan. Dan G. Orientas dari kepala bagian pembelian dan direktur perusahaan atau pemilik. Yang kedua, kartu persediaan. Barang yang telah masuk atau berada di gudang akan dicatat pada kartu persediaan secara manual maupun komputerisasi. Hal penting yang harus diperhatikan pada kartu persediaan identik dengan nama barang, kode barang, jumlah masuk dan jumlah keluar. 3. Bukti permintaan dari gudang. Bentuk formulir untuk permintaan dari gudang akan berhubungan dengan jenis barang dan spesifikasinya, banyaknya barang yang diminta, otorisasi atau pengesahan dari kepala bagian gudang, serta tanggal permintaan. Sekarang B. Berkas-berkas penjualan. Dalam bisnis retail, kita juga perlu menyiapkan berbagai berkas transaksi penjualan. Transaksi penjualan dimulai dari pesanan pelanggan saat diterimanya surat pesanan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Berikut berbagai berkas administrasi penjualan kredit. 1. Kwitansi ofisial atau official receipt. 2. Nota debit atau debit memo dan nota kredit atau kredit memo. 3. Faktur atau invoice. Nomor 5. Standar operasional prosedur atau SOP. Bukti transaksi. Setiap jenis transaksi akan mempunyai SOP masing-masing yang dapat digambarkan sebagai berikut. A. SOP penjualan tunai. Pada bisnis retail, media penjualan yang paling aman adalah dengan pembayaran tunai. Pembayaran dengan tunai adalah penjualan yang terbebas dari resiko kerugian akibat tidak terbayarnya barang yang telah diambil. Standar operasional prosedur atau SOP untuk menangani administrasi penjualan tunai sebagai berikut. Nomor 1, sebelum dijual,
Barang pesanan diperiksa terlebih dahulu supaya tidak terjadi kecacatan pada barang tersebut. Nomor 2, melakukan pencocokan invoice asli dan lengkap. Nomor 3, membuat kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan uang. Nomor 4, mengirim barang kepada konsumen. Nomor 5, bukti permintaan pelanggan dengan surat permintaan dari calon pembeli. Nomor 6, negosiasi dibuktikan dengan notulen. Nomor 7, membuat dan menandatangani surat perjanjian. Dan nomor 8, membuat faktur pembelian dengan benar dan teliti. B. SOP pembelian tunai. Pembelian merupakan kegiatan memperoleh barang atau jasa dengan cara menukarnya dengan sejumlah uang yang sesuai dengan harga yang ditentukan penjual. Standar operasional prosedur atau SOP untuk menangani pembelian tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang menjadi supplier barang harus mampu secara rutin menyediakan pasokan barang. Yang kedua, dalam melakukan pembelian harus mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan saat membeli suatu barang atau jasa. Yang ketiga, bukti permintaan bagian penjualan atau produksi dibuktikan dengan surat permintaan. Nomor 4, survei pasar dengan mengirim surat penawaran order pada berbagai perusahaan untuk memperoleh harga dan kualitas barang yang terbaik. Nomor 5, pemeriksaan barang yang dilakukan oleh ahlinya untuk mengecek apakah sesuai dengan pesanan atau tidak, baik kualitas maupun kuantitas. Yang keenam, melakukan pembayaran transaksi-transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Yang ketujuh, surat pesanan ditandatangani oleh kepala bagian pembelian dan direktur utama perusahaan. Yang kedelapan, membuat perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dibeli seperti garansi, pengambilan barang, dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih sekian dari saya Iga. Aku